Perkenalkan, nama saya Afriliani. Saya dari kelompok 4 dengan materi gangguan mood dan bunuh diri. Perkenalkan, saya Agis Bertaulia dari kelompok 4 tentang materi gangguan mood dan bunuh diri. Perkenalkan, nama saya Evan Miko dari psikologi abnormal kelompok 4 dengan materi gangguan mood dan bunuh diri. Perkenalkan, nama saya Horul Fikri dari kelompok 4 dengan materi gangguan mood dan bunuh diri. Mood disorder. Mood adalah kondisi perasaan yang terus ada yang mewarnai kehidupan psikologis kita. Perasaan sedih atau depresi bukanlah hal yang abnormal dalam konteks peristiwa atau situasi yang penuh tekanan. Namun, orang dengan gangguan mood mengalami gangguan mood yang luar biasa parah atau berlangsung lama dan mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dalam memenuhi tanggung jawab secara normal. Masuk ke materi kedua, yaitu tentang jenis-jenis gangguan mood. Nah, yang pertama ada gangguan depresi mayor. Dalam episode depresi mayor, orang tersebut mengalami salah satu di antara mood depresi, merasa sedih, putus asa, atau terpuruk atau kehilangan minat dan senang dalam semua atau berbagai aktivitas untuk periode waktu paling sedikit 2 minggu. Yang kedua ada gangguan distimik. Pada gangguan distimik, keluhan mengenai depresi dapat menjadi semacam pelengkap dari kehidupan orang tersebut sehingga sepertinya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur kepribadian mereka. Keluhan terus-menerus membuat orang lain menganggap perengek dalam pengeluh. Yang ketiga ada gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar disorder mengendarai suatu roller coaster emosional berayun dari satu ketinggian rasa girang ke kedalaman depresi tanpa adanya penyebab eksternal. Yang keempat ada gangguan siklotimik. Siklotimia berasal dari akar kata Yunani kykles yang berarti lingkaran dan taimos yang berarti spirit. Pengertian spirit yang bergerak secara berputar adalah suatu deskripsi yang tepat dari siklotimik karena gangguan ini melibatkan suatu pola melingkar yang kronis dari gangguan mood yang ditandai oleh perubahan mood ringan paling tidak selama 2 tahun, 1 tahun untuk anak-anak dan remaja. Penyebab gangguan mood. Faktor pertama adalah faktor biologis. Pertama, predisposisi genetik. Kedua, fungsi neurotransmitter yang terganggu. Ketiga, abnormalitas pada bagian otak yang mengatur kondisi mood. Keempat, keterlibatan syaraf endokrin yang memungkinkan dalam kondisi mood. Faktor kedua adalah faktor sosial lingkungan. Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti kehilangan seorang yang dicintai atau lama menganggur. Ketiga, faktor behavioral. Pertama, kurangnya reformance. Kedua, interaksi yang negatif dengan orang lain yang menghasilkan penolakan. Faktor keempat adalah faktor emosional dan kognitif. Pertama, kemarahan yang diarahkan ke dalam kesulitan emosional dalam melakukan coping atas kehilangan orang yang dikasihi. Kedua, kurangnya makna atau tujuan dalam kehidupan. Ketiga, cara berpikir yang bias atau terdistorsi secara negatif atau suatu gaya atribusional yang cenderung depresi. Selanjutnya kita masuk kepada materi bunuh diri. Nah, bunuh diri itu merupakan pikiran-pikiran bunuh diri yang cukup umum bagi banyak orang. Di bawah stres yang berat, pasti banyak orang yang merasakan perasaan ini. Namun tidak semua memiliki pertimbangan untuk bunuh diri. Perilaku bunuh diri bukanlah suatu gangguan psikologis, tetapi sering merupakan ciri atau simbol dari gangguan psikologis yang mendasarinya. Salah satunya adalah gangguan mood. Kebanyakan dari kita mungkin hampir semua pernah mengalami periode kesedihan dari waktu ke waktu. Nah, bunuh diri ini terkait dengan suatu jaringan kompleks dari berbagai faktor dan memprediksinya tidaklah mudah. Namun jelas bahwa banyak bunuh diri yang dapat dicegah bila orang dengan perasaan ingin bunuh diri menerima penanganan untuk gangguan yang mendasari perilaku bunuh diri, termasuk depresi, skizofrenia, serta penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif lainnya.